Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulahul Ali Istinaratul Huda dengan NIM 12320600075. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kemajuan dalam kecerdasan buatan, robotika, augmented reality, dan realitas virtual dalam bedah saraf. Teknologi semakin memengaruhi dunia medis dan bidang bedah saraf. Mari menjelajahi berbagai kemajuan dalam kecerdasan buatan robotika. Yang pertama ada robotika dalam bedah saraf. Yang pertama ada alat presisi. Robotika memungkinkan jarak operasi yang jauh dan akses lebih baik ke area yang sulit dijangkau. Yang kedua adalah peningkatan keamanan. Robotika menambahkan elemen keamanan pada operasi bedah saraf dengan menghilangkan atau meminimalkan saraf manusia yang rentan. Yang ketiga ada recovery yang lebih cepat. Dikarenakan jaringan yang lebih kecil yang terpengaruhi, selain juga dilakukan lebih presisi dan lebih sedikit melakukan kesalahan. Yang selanjutnya adalah kecerdasan buatan dalam bedah saraf. Yang pertama ada diagnosis dan perawatan yang lebih cepat. Kecerdasan buatan dapat membantu dokter membuat diagnosis yang lebih cepat dan akurat dengan analisis yang lebih teliti. Yang kedua ada operasi bedah presisi. Algoritma kecerdasan buatan memungkinkan robot bedah secara akurat dan presisi mengendalikan tindakan yang dilakukan dengan tangan manusia. Yang ketiga ada visualisasi 3D. Keahlian kecerdasan buatan dalam membuat visualisasi 3D dapat membantu dokter bedah memahami lebih baik anatomi pasien dan mempermudah pemilihan strategi operasi. Yang selanjutnya ada augmented reality dalam bedah saraf. Yang pertama ada visualisasi pasien interaktif. Dokter bedah dapat membuat model 3D dari pasien untuk menunjukkan detail anatomi dan mempersonalisasikan strategi kirurgi. Yang kedua ada dukungan navigasi real time. Seperti kamera, layar, dan penunjuk garis memungkinkan dokter bedah melihat model anatomi pasien dalam overlay digital selama operasi. Yang ketiga ada training bedah artikel, yaitu augmented reality umumnya digunakan dalam pelatihan bedah saraf untuk membantu siswa memperoleh pengalaman dengan kasus medis terlebih dahulu. Yang selanjutnya ada realitas virtual dalam bedah saraf. Yang pertama ada pelatihan realitis. Pelatihan menggunakan realitas virtual dapat memberikan pengalaman yang mendekati operasi sungguhan dan membantu siswa mengembangkan keterampilan praktis medis. Yang kedua ada simulasi operasi kompleks. Dokter bedah dapat menggunakan teknologi ini untuk mereproduksi operasi spesifik dalam situasi yang tidak mungkin ditiru. Yang ketiga ada meminimalkan risiko. Realitas visual memungkinkan dokter bedah mencoba metode operasi alternatif tanpa resiko apapun terhadap pasien. Yang selanjutnya ada manfaat dan dampak kemajuan teknologi dalam bedah saraf. Yang manfaat yang pertama adalah meningkatkan presisi operasi. Dampaknya adalah menyelamatkan nyawa pasien. Yang kedua adalah membuat diagnosis lebih cepat dan akurat. Dampaknya adalah memperbaiki hasil operasi. Yang ketiga adalah imbangkan keterbatasan operasi manusia. Dampaknya adalah mendorong inovasi teknologi medis. Yang selanjutnya adalah perkembangan teknologi dalam bedah saraf. Yang pertama ada brain scanning teknologi. Perkembangan dalam teknologi memindahkan seperti semakin memudahnya dokter bedah dalam mengukur dan memahami aktivitas otak dalam operasi saraf. Yang kedua ada neurosurgery teknologi, yaitu kemajuan teknologi pendukung operasi seperti navigasi dan teknologi robot membantu meningkatkan hasil operasi bedah saraf. Yang selanjutnya ada terobosan medis baru. Setiap tahun perkembangan teknologi baru dalam bedah saraf terus berlanjut. Minimnya resiko dan lebihnya keakurasian dapat dinikmati oleh para pasien. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama ada kemajuan tebing. Perkembangan teknologi terus berlanjut dan mendorong inovasi baru dalam bidang bedah saraf seiring berjalannya waktu. Yang kedua adalah keuntungan bagi pasien. Para pasien dapat memperoleh manfaat dari keunggulan teknologi seperti keamanan dan lebih keamanan
dan lebih tepatnya dalam diagnosis dan operasi. Yang ketiga adalah perubahan di masa depan. Kita boleh tahu mana tahapan teknologi yang dituju. Ada satu hal yang jelas, yaitu bedah saraf cerdas yang memberikan hasil lebih cepat, lebih baik, dan selalu secara medis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.